Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kali ini kami akan mempresentasikan analisis destinasi wisata yang telah kami buat. Yang pertama, saya Tiara Dita Puspita untuk analisis SWOT Wisata Kampung 99 Pepohonan. Nah, untuk kekuatannya atau strength-nya, yang pertama mereka memiliki kawasan yang asri dan udaranya yang sejuk, tidak dikenakan biaya masuk, lokasi wisata yang strategis, fasilitas wisata yang lengkap, paket wisata yang lengkap, dan konsep budaya sedekah pohon yang menarik. Yang selanjutnya ada konsep rumah tangga dan satu pintu, satu dapur. Untuk selanjutnya ada kelemahannya atau weakness-nya. Yang pertama itu promosi yang belum insentif dan gencar. Yang kedua, akses jalannya yang belum terlalu baik. Dan yang ketiga, ada sistem perekrutan dan pengendalian yang bersifat kekeluargaan. Yang keempat, sistem administrasi keuangannya masih bersifat sederhana. Yang kelima itu belum adanya perumusan perencanaan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Nah, selanjutnya ini untuk peluang dari destinasi wisatanya atau opportunities. Yang pertama itu kecenderungan konsumen untuk beralih ke wisata alam, wisata edukatif. Yang kedua, peningkatan jumlah penduduknya. Yang ketiga, kondisi perekonomian Indonesia yang membaik. Dan yang keempat itu untuk perkembangan teknologi, terutama internetnya bagus. Nah, untuk yang terakhir ini ada ancaman atau threatness-nya. Yang pertama itu perkembangan usaha agrowisata yang pesat memiliki ciri khas tertentu. Yang kedua, intensitas persaingan dalam usaha agrowisata itu relatif tinggi. Nah, untuk yang ketiga itu hambatan masuk dalam usaha agrowisata itu sudah relatif rendah. Dan yang terakhir, untuk kondisi politik dan keamanan yang belum stabil. Nah, yang selanjutnya akan dibacakan untuk analisis destinasi wisata oleh rekan saya, Syifa Alivia. Selanjutnya ada analisis SWOT wisata Pantai Popo. Untuk kekuatan, satu, Pantai Popo memiliki pemandangan gunung di sekelilingnya yang membuat pemandangan semakin indah. Yang kedua, tidak hanya dapat menikmati indahnya Pantai Popo, kita juga dapat berwisata religi dan juga terdapat tempat pelelangan ikan bagi wisatawan yang mau membelikan langsung dari nelayan. Yang ketiga, setiap hari libur nasional diadakan hiburan secara berkala. Kelemahannya masih kurangnya promosi yang dilakukan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Sarana dan prasarana di Pantai Popo perlu dikembangkan lagi agar wisatawan nyaman berwisata. Yang ketiga, harus adanya pengelolaan limbah ikan yang tepat agar tidak merusak keindahan pantai. Selanjutnya ada peluang. Yang pertama, meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Yang kedua, semakin majunya teknologi yang dimiliki. Yang ketiga, Pantai Popo memiliki potensi untuk menjadi destinasi yang besar. Ancamannya, satu, banyaknya wisatawan yang datang dari berbagai macam daerah dapat membuat memudara tradisi yang ada. Dua, kurangnya pengelolaan yang baik dapat membuat lambatnya perkembangan destinasi tersebut. Yang ketiga, harus adanya pengelolaan limbah ikan yang tepat agar tidak merusak pantai. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Muhammad Safia. Halo, saya Muhammad Safir Saputra akan mempresentasikan destinasi wisata Desa Mekarjaya dari Garut. Pertama kita berbicara tentang kekuatannya, yaitu yang pertama, penatnya kehidupan kota dengan polusi udara serta terbatasnya ruang terbuka hijau menjadikan pariwisata alam umumnya menjadi sebuah kebutuhan pokok masyarakat perkotaan. Yang kedua, Desa Mekarjaya memiliki lokasi yang sesuai dengan sebuah desa wisata. Terletak jauh dari kehidupan kota, sedikitnya polusi udara, mempunyai lahan yang sangat luas namun masih bisa terjangkau dengan wisatawan karena dekat dengan tempat wisata yang lain. Dan yang ketiga adalah Desa Mekarjaya memiliki kesenian khas daerah berupa dom-dombaan. Tidak hanya itu, Desa Mekarjaya mempunyai area adu domba untuk kejuaraan domba. Selanjutnya kita beralih ke weakness. Yang pertama adalah pola pembangunan rumah masih tidak teratur, saling berhempitan satu dengan yang lain. Jalan sudah beraspal namun rusak,
Dan yang kedua, aspek tata bangunan rumah-rumah di Desa Mekarjaya sudah hampir tidak terlihat seperti rumah tradisional khas Sunda. Dengan elemen kayu serta berbentuk rumah panggung, rumah di Desa Mekarjaya hampir sudah berbahan pasir dan semen. Selanjutnya ada di opportunities. Yang pertama adalah keadaan pemukiman di Desa Mekarjaya sedikit tidak teratur dan terlihat padat. Untuk membatasi antar aktivitas wisatawan dan penduduk, sebaiknya pilih lokasi untuk dijadikan komplek pengembang desa wisata mengingat masih luasnya lahan di sana. Dan yang kedua adalah Desa Mekarjaya belum menjadi sebuah desa wisata sehingga belum ada fasilitas yang dapat digunakan oleh pengunjung. Maka jika membuat fasilitas, sebaiknya buatlah standar fasilitas desa wisata. Yang ketiga adalah setiap desa memiliki kesamaan satu dengan yang lain. Untuk dijadikan sebuah desa wisata perlu membuat keunikan dengan desa yang lain. Sebaiknya buatlah tema desa wisata yang akan dibentuk. Yang terakhir adalah threat atau ancaman. Yang pertama adalah bencana alam, merupakan sesuatu yang tidak bisa dipungkiri, namun sedikitnya bisa dicegah. Dengan posisi Desa Mekarjaya berada di kaki gunung yang dapat menyebabkan longsor, serta dekat dengan Gunung Guntur yang masih aktif dan sewaktu-waktu bisa terjadi erupsi, Desa Mekarjaya harus siap bila nanti itu terjadi. Yang terakhir adalah tempat wisata lain. Desa Mekarjaya berada dekat dengan wisata lain yang sudah ada terlebih dahulu dan dikenal sebelum wisatawan mengetahui keberadaan Desa Mekarjaya, seperti kawasan wisata Cipanas dan Kawah Kamojang. Dengan jarak yang cukup berdekatan, ini bisa menjadi pesaing yang cukup berkompeten. Sekian dari saya, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.